Terus ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Silakan komen ya. Yang mau nanya. Ternyata Aduh, menikah muda itu kalau dibuat mudah ya mudah, kalau dibuat susah ya ya, susah. Oh ya, awalnya mengenai pesan Afini Haya nih, gimana nih pendapat kamu tentang eh, kuliah psikologi yang viral itu. yang yang tadi, yang lagi rame, yang lagi viral. Ya, Mungkin kalau teman-teman menurut juga pada nggak tahu ya Afini Haya siapa, dicari tahu sendiri aja. Jadi kita cuma mau bahas isi konten dari tulisannya. Ada yang apa namanya? Ada yang kata-kata serbet warteg gitu. Aku juga agak bingung sih maksudnya apa serbet warteg gitu. Aku taunya keset gitu. eh, jadi lagi ada tulisan viral tentang mendidik anak ya, katanya kalau masih sering emosi dan nggak bisa tahan emosi sama anak, lebih baik nggak punya anak. Ada tulisan yang bunyinya kayak begitu. Ya, kalau saya menanggapi itu sebenarnya wajar sih ya kalau ada ibu yang tiba-tiba refleks membentak anaknya. Tanda kutip saya tidak mengatakan pukul ya, karena kalau pukul juga beda lagi. Kalau wajar refleks, karena ketika kita menjadi ibu, di situ sebenarnya baru kita bisa merasakan bagaimana menjadi orang tua. Kalau belum jadi orang tua kayak Afi ya, mohon maaf, Afi kan belum belum merasakan yang namanya jadi ibu. Jadi mungkin belum tahu gimana saat refleks bisa marah sama anak. Sebenarnya bukan marah, mungkin membentak atau tiba-tiba ada sesuatu yang membuat orang tua bervolume tinggi. Kalau saya kalau saya pribadi, saya sebenarnya gak suka kalau anak dibentak sama orang lain. Sekalipun kita biasa membentak anak ya, pasti tiap orang tua pernah membentak anaknya. Tapi kalau orang lain yang membentak, pasti kita merasa ada yang ganjil begitu, nggak suka. Jadi kalau menurut saya wajar. Ya nggak wajar itu kalau kita menjadikan kekerasan sebagai rutinitas kita tiap hari kepada anak. Anak itu akan apa istilahnya? Karena anak saya juga masih kecil, dari sekarang saya mendidik dia bagaimana supaya dia tuh bisa mendengar meskipun tanpa dimarahi, dilembuti dulu. Kalaupun refleks, saya minta maaf. Iya, orang tua itu tidak berarti orang tua tidak bisa minta maaf sama anak. Kita juga gak boleh gengsi. Jadi meskipun kita orang tua, kita juga harus berani untuk meminta maaf saat kita bersalah ya. Misalnya nih, kalau tiba-tiba refleks membentak anak, nah mungkin hati seorang ibu terlalu lembut ya, jadi akhirnya meminta maaf sama anaknya kembali. Maaf ya tadi begini, maaf ya tadi begini. Meskipun anaknya masih kecil, mungkin kayak umur anak yang kayak anak saya 1 tahun 3 bulan belum mengerti apa-apa, tapi ketika saya minta maaf dia paham, dia kan begitu. Dari kecil kita bisa mengajarkan kelembutan lewat hal-hal yang sederhana. Halo. Bukannya nggak bagus juga ya. Eh, Bukannya nggak bagus juga ya kalau orang tua mendidik anak tanpa marah, bukannya nggak bagus juga. Jadi dia nggak tahu mana salah, mana benar. Betul. Siapa siapa? Kadang kalau mendidik dia itu, kalau misalnya ada hal-hal yang berbahaya untuk dia, kalau digertak, biasanya langsung paham, oh ini nggak boleh. Biasanya dia langsung paham gitu. Misalnya ya kalau dia lagi pegang buku, pas disobek, dicukup dipelototin saja matanya, cukup mata kita pelototin, kayak gini kan, dia takut. Sudah berhenti. Dia tahu, oh ini salah, ini nggak boleh. Jadi kita istilahnya kita tahulah kapan sebagai orang tua kita tahu yang terbaik, kita tahu kapan waktu yang tepat untuk volume tinggi ke dia, kapan yang nih. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan tulisannya Afi. Itu sih sebenarnya. Cuma Sebenarnya banyak poin-poin yang bisa disampaikan dengan bahasa lembut sih sebenarnya dan ada sisi edukasinya juga sih kalau menurut saya ada benarnya sedikit lah. Cuman cara penyampaian itu dan kata-kata kasarnya itu yang ya, menyakiti hati banyak ibu. Jadi memang jadinya kurang pantas lah untuk seorang psikolog, calon psikolog ya.
calon psikolog berkata demikian, apalagi dia belum jadi apa-apa gitu kan, seharusnya dia bisa bisa menjaga image-nya dia gitu. Nanti kalau misalnya bayangin aja kalau dia bener-bener jadi psikolog terus praktek, apa kabarnya gitu loh dunia parenting, apa kabarnya dunia dunia parenting gitu kan. Eh, jadi pada mundur untuk punya anak gitu. Padahal fitrahnya di situ oh ya ada satu hal yang dia bilang bahwa pernikahan itu tidak mutlak untuk punya anak gitu. Dia bilang gitu. Padahal dalam Islam justru pernikahan itu memang untuk memiliki keturunan kan ya gitu. Tapi dari tulisan itu seakan-akan ya nikah itu nggak mesti punya anak gitu. Kalau misalnya emang belum siap ya nggak usah gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya sama aja kita pakai hijab ya. Kalau misalnya kita belum siap, ya kapan siap gitu kan? Karena kan semua juga kan harus berproses. Orang tua kita juga kalau misalnya takut-takut terus, nggak akan ada kita gitu kan? Nggak akan ada kita, nggak akan ada aku, nggak akan ada kamu dan teman-teman semua di sini nggak akan ada. Jadi semuanya tuh proses sebenarnya.